Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anak laki-lakinya tewas tertimbun tebing longsor di Kabupaten Kebumen. Pasien DBD membludak di Rumah Sakit Dr. Sujiono, Blora. Sebagian pasien ditempatkan di IGD karena ruangan penuh. Kami juga mengajak Anda menikmati sajian unik mie ayam di Cilacap. Tebing setinggi 30 meter di Kebumen longsor menimbun rumah warga. Akibatnya seorang wanita dan anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun tewas tertimbun material longsor. Dengan menggunakan alat berat, petugas gabungan berupaya mengevakuasi jasad ibu dan anak yang tertimbun longsor di Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kebumen hari Minggu lalu. Kedua korban adalah Novi Nugrahati 27 tahun dan anak laki-lakinya Abian berusia 6 tahun. Oke, nanti sebelah bengkel. Iya, Mas. Baru sementara coba dipantau. Kita mana ke tahu. Keduanya ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan bangunan dan material longsor. Posisi korban berdampingan dengan jarak 10 meter dari rumahnya yang hancur. Atas permintaan dari pihak keluarga, kedua korban langsung disucikan untuk dilakukan pemakaman usai dievakuasi. Telah diketemukan oleh tim SAR gabungan anak dari Ibu Novi yang atas nama Abian, dan kemudian telah dilanjutkan pencarian kembali pada pukul 10.43 kurang lebihnya diketemukan korban atas nama Ibu Novi umur 27 tahun. Oh, posisinya tidak bersamaan atau gimana? Untuk posisinya jadi berdampingan. Setelah kita mau proses evakuasi anaknya, telah disingkirkan untuk puing-puingnya, ternyata di situ terlihat lagi dari Ibu Novinya. Sebelumnya kawasan Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kebumen diguyur hujan deras hingga berjam-jam pada Sabtu lalu. Diduga tanah yang labil jadi penyebab tebing setinggi 30 meter di belakang permukiman longsor dan menimbun rumah warga. Dengan ditemukannya jasad ibu dan anak ini, pencarian korban tanah longsor ditutup pada Minggu siang. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Dampak pembatasan pengiriman susu sapi ke pabrik pengolahan susu. Para peternak dan pengepul bagi-bagi susu sapi gratis ke warga Getasan, Semarang. Warga pun berdesak-desakan demi mendapatkan susu gratis. Ratusan warga Getasan, Semarang menyerbu pembagian susu sapi gratis di halaman kantor Kecamatan Getasan pada hari Minggu lalu. Warga berdesakan di sekitar mobil pengangkut dan menyodorkan botol, galon plastik hingga aneka wadah untuk menampung susu sapi gratis. Lama sampai kepala kepentok-kepentok. Sulit ya dapatnya tadi? Tadi agak sulit, harus maju-maju dulu, dorong-dorongan sama teman yang lain. Iya, desak-desakan. Sampai kemeringet kabeh, Mas. Berarti satu orang secara 2 liter gitu? Iya, 2 liter. Pembagian ribuan liter susu sapi gratis ini adalah wujud protes peternak dan pengepul susu di Kecamatan Getasan. Karena pasokan susu dari peternak dibatasi pabrik pengolahan susu sejak bulan September. Sedang stok susu sapi melimpah namun tidak sepenuhnya bisa terserap ke industri pengolahan susu. Akibatnya peternak dan pengepul merugi. Susu hasil ternak yang melimpah tidak bisa semuanya laku terjual. Itu ada pembatasan penerimaan susu. Jadinya kalau itu supplier itu pembatasan susu kan banyak yang tersisa. Maka dari itu inisiatif dari supplier Kecamatan Getasan, khususnya Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, itu berinisiatif sisa-sisa susu yang tidak diterima, bukannya kok itu sisa yang tidak berkualitas, itu susu yang berkualitas.
Peternak dan pengepul susu di Kecamatan Getasan berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah serapan susu sapi lokal agar kerugian para peternak dan pengepul tidak semakin membesar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Pati mulai anjlok dalam beberapa hari terakhir. Penurunan harga cabai terjadi akibat pasokan cabai yang melimpah saat memasuki musim panen raya. Harga cabai di pasar tradisional Puri Baru Pati mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kini harga cabai dijual para pedagang Rp12.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp15 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Penurunan harga cabai ini akibat pasokan yang melimpah di pasaran karena memasuki musim panen raya. Selain harga yang anjlok, daya beli masyarakat juga terpantau menurun. Jika normalnya para pedagang bisa menjual cabai hingga 30 kg per hari, kini pedagang menjual 20 kg pun sulit. Harusnya harganya berapa Pak kalau normal? 12 kalau normal ya 15-an, 17 itu kalau normal. Sama tapi itu sama. Tapi itu sama. Kalau untuk ini Pak, mungkin permintaan sendiri bagaimana Pak? Orang sendiri juga itu pengennya naik. Pengen naik. Dari penjual pedagang ini pengennya naik ya? Ya, pengennya naik. Turunnya harga cabai di Pati, pemerintah kabupaten menyalurkan cabai ke daerah lain yang sedang kesulitan. Memang di pasaran karena permintaan ini berkurang, kemudian produksi atau stok banyak sehingga harga turun. Cabai ini yang berlebih bisa disalurkan atau distribusikan pada daerah-daerah yang membutuhkan atau tidak ada produksi cabai. Ini sebenarnya bisa untuk mendongkrak harga. Kini para pedagang berharap agar harga dapat kembali stabil dan daya beli masyarakat meningkat. Arif Nur melaporkan dari Pati. Hari Pahlawan 10 November 2024 diperingati pemerintah Kabupaten Klaten bersama TNI dan Polri dengan berziarah di Taman Makam Pahlawan Ratna Batala Klaten. Masyarakat diajak untuk selalu mengenang jasa dan mendoakan para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Tabur bunga yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten bersama TNI dan Polri di Taman Makam Pahlawan Ratna Batala Klaten untuk mengenang serta menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur. Ziarah ini dilakukan usai upacara bendera peringatan Hari Pahlawan. Kegiatan ini sebagai contoh agar masyarakat dapat meneladani sikap para pahlawan, diantaranya menjaga toleransi dan kepekaan sosial serta setia kawan membangun negeri. Tentu harapannya kita dengan ziarah kita bisa mengenang jasa arwah para pahlawan kita dan kita mendoakan beliau-beliau yang telah berkorban untuk kita dimasukkan dalam satu golongan orang-orang yang syahid yang tentu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jajang Prihono menambahkan nilai-nilai pengendalian diri, toleransi, semangat gotong royong, kesetiaan kawan sosial hingga kepekaan sosial menjadi kunci utama untuk melawan bentuk penjajahan di masa sekarang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kalau mie ayam biasanya disajikan dengan wadah mangkok atau piring. Namun berbeda dengan kedai mie ayam yang ada di Cilacap satu ini. Mie ayam disajikan dengan wajan bagi para pembelinya. Biasanya, yang terbayangkan saat ingin makan mie ayam adalah di mangkok atau piring. Namun siapa sangka, kedai mie ayam di Cilacap ini menyajikan mie ayam dengan wadah wajan. Kedai ini bernama Mie Ayam Wajan, yang berada di Desa Sitinggil, Cilacap. Setiap harinya selalu ramai dikunjungi pembeli dari berbagai daerah di sekitar Cilacap. Selain karena menu mie ayam dengan porsi jumbo, wadah wajan juga memberikan sensasi tersendiri bagi para pembeli mie. Wadah diberikan tetakan besi, serasa seperti menikmati mie ayam langsung dari kompor. Dulu kan saya pernah jadi TNI, terus di situ saya lihat ada mbak-mbak jualan makanan,
pakai wajan. Terus dari situ aku kepikiran besok kalau pulang aku pengen. Alhamdulillah setelah di Indonesia aku langsung praktekin. Terus saya aplikasikan di sosial media. Awal mula menjual mie ayam menggunakan wajan terinspirasi saat menjadi tenaga kerja di luar negeri. Penyajian wadah wajan ini dapat menambah porsi mie ayam jadi jumbo dibandingkan dengan menggunakan wadah mangkok seperti di kedai mie ayam pada umumnya. Ingin ngerasain mie ayam yang lagi viral pakai wajan. Kan karena di tempat lain umumnya pakai mangkok, terus di sini pakai wajan. Jadi pengen yang lain. Porsinya banyak, terus juga lumayan enak. Bagi pecinta kuliner mie ayam, tak ada salahnya mencoba sensasi makan mie ayam di wadah wajan. Meski disajikan dalam porsi jumbo, harga mie ayam ini sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per porsi. Dengan harga yang begitu murah, pembeli dapat menikmati sensasi makan mie ayam seperti layaknya di atas kompor. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Berwisata ke pantai yang satu ini tentu berbeda dengan wisata pantai yang biasanya hanya melihat deburan ombak dan mandi air laut. Iya, berwisata di Pantai Aya Kebumen, para wisatawan bisa berkeliling hutan mangrove dan melihat penangkaran kepiting. Duduk santai di pesisir pantai sambil melihat deburan ombak itu sudah biasa. Namun, wisata alam di Pantai Logending, Kecamatan Ayah Kebumen ini berbagi perjalanan tak terlupakan dengan berkeliling hutan mangrove menggunakan perahu kayak. Para wisatawan juga mendapatkan edukasi dan pengalaman baru dengan belajar cara menanam bibit mangrove yang dikembangkan secara alami. Penanaman bibit mangrove sebagai upaya mencegah gelombang tsunami. Di sini ada wisata untuk perahu wisata, terus juga ada pelelangan ikan, ada dermaga juga di sini. Ada juga hutan mangrove. Tak hanya sampai situ, di area hutan yang dipenuhi ribuan pohon mangrove, para wisatawan dikenalkan bagaimana cara menangkar kepiting. Nantinya, kepiting tersebut dijual kepada para wisatawan. Per kilo kita itu ada kepiting sokap cangkang keras itu sekitar 120, kalau cangkang lunak 180. Untuk penjualannya Pak? Penjualannya sampai mana aja Pak? Kita sementara masih di lokal, di wisata di pasar ikan, itu masih membutuhkan banyak. Kita masih kekurangan di situ. Selain wisatawan kalangan umum, di lahan seluas 68 hektar ini kerap dikunjungi para siswa dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang fungsi dari hutan mangrove. Luasan kisaran lahan yang sudah ditanami luasannya kisaran 68 hektar. Namun tutupan yang ada, tutupan vegetasinya ya kisaran 45 sampai 47 hektar. Tiket masuk untuk wisata Logendingnya cukup terjangkau. Pengunjung cukup membayar Rp10.000 untuk semua jenis usia. Namun, untuk paket keliling mangrove, pengunjung dikenakan biaya Rp75.000. Pada paket ini, pengunjung mendapat jatah sekali makan dan makanan ringan. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.